Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Manli Kupang, edisi hari ini 27 Mei 2023. Nah, di edisi sebelumnya kita sudah berbincang-bincang bersama Bunda Vero, Kepala SMA Negeri 5 Kupang. Nah, untuk hari ini, edisi hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu, peserta didik boleh disapa? Halo, jadi perkenalkan nama saya Sylvester Agung Priambudi, biasa dipanggil Agung, bisa juga Vester, kadang guru-guru juga panggil Sylvester. Saya dari kelas 11E SMA Negeri 5 Kupang. Oke, dari kelas 11E ya, panggilan kita panggil Sylvester aja ya, sepakat ya. Oke, karena saya bisa panggil Sylvester. Nah, Sylvester kesibukannya apa saja nih? Kita tahu semua sama-sama pasti tahu, pasti belajar ya. Tapi sekarang lagi sibuk apa di sekolah? Sekarang sih sedang ujian akhir semester. Oh, sudah ujian akhir semester ya. Sudah berlangsung berapa hari? Sudah hari ke-6. Hari ke-6. Berarti ini baru selesai ujian ya. Selesai ujian langsung pulang? No, tapi selesai ujian mampir podcast centang satu ya. Jadi tadi ujian apa? Ujian fisika. Fisika bisa? Bisa sih Pak. Bisa. Lumayan. Mungkin bisa diceritakan mekanisme ujian akhir semester di SMA Negeri Kupang seperti apa? Jadi di SMA kami ujian secara offline, jadi kita semua masuk sekolah seperti biasa. Cuman untuk media untuk kami mengerjakan soal kami menggunakan media internet. Oke, jadi ujiannya itu tatap muka. Iya, tatap muka. Ada pengawas. Ada pengawas. Oke, ada pengawas. Tapi medianya bukan pakai kertas ya, bukan paper based, tapi sudah berbasis internet. basisnya pakai handphone. Iya, pakai handphone. Oke, keren sekali ya. Iya. Jadi ujiannya itu nanti gimana tuh? Pakai Google Form? Iya, pakai Google Form. Oke, pakai Google Form ya. Nah, setelah ujian semester, kapan selesai ujian akhir semesternya? Hari Selasa. Hari Selasa. Nah, hari Selasa nanti kalian ngapain aja nanti kan? Apakah langsung libur atau masih ada aktivitas apa di Ya, sekolah? tadi saya dengar pas pengumuman sih akan diadakan kelas meeting sih. Kelas meeting. Aduh, saya jadi ingat dulu masih sekolah juga ada kelas meeting. Nanti kelas meetingnya itu sampai kapan? Kurang tahu sih, mungkin yang lebih jelas sebelum tanggal 10 karena ada event lagi untuk tanggal 10 ada Event apa itu tanggal? ada Smart Cup untuk Oke, ada Smart menjelang ulang tahun sekolah. Oke, jadi kita bakal ada event Smiley Cup ya. Iya. Nah, sebelum Smiley Cup ini mengisi kekosongan waktu itu nanti akan ada kelas meeting. Kelas meeting nanti kita ngapain aja? Mungkin bisa diceritakan. Tadi sih katanya akan ada 3 lomba di bidang olahraga sih, ada basket, Ada basket, futsal dan volley. futsal dan volley. Nanti ini antar peserta didik antar kelas saja atau apakah guru juga ikut? Mungkin juga bisa guru. Harusnya guru ikut juga ya. Nanti tergantung guru yang mengurus. Ya, harusnya gurunya ikut ya. Jadi ada tim, jadi nanti peserta didik sama guru bisa bertanding ya kan, guling-guling di lapangan futsal gitu. Dan juga volley sama basket. Oke, wah seru nih. Saya tidak sabar nih ya mau ikut kelas meeting. Nah, tadi Sylvester sebut tentang event ulang tahun sekolah Smiley Cup. Nah, Smiley Cup ini ada lomba apa-apa saja yang dipertandingkan nanti? Oh, jadi kita juga ada 3 mata lomba di olahraga itu. Tadi ada futsal, volley, dan basket. Oh, sama dengan yang di kelas meeting ya, putra putri. Total hadiahnya berapa, boleh di-spill mungkin total hadiahnya berapa? Total hadiah yang kami berikan adalah sekitar 20 juta. Wow, 20 juta guys. Oke, sekalian mungkin ya di promo untuk semua yang nonton podcast ini, mungkin ada peserta didik untuk SMA SMK ya? Iya, dan MA juga. MA juga. Oke, mungkin bisa di promo. Iya. Bisa disampaikan ajakan mungkin untuk seluruh yang nonton podcast ini. Jadi untuk teman-teman anak-anak sekolah SMA, SMK dan MA yang memiliki tim untuk futsal, volley dan basket bisa mendaftar ke lomba kami Smart Cup. Pendaftarannya kurang lebih sekitar 500 ribuan dan ada uang jaminan sekitar 50-an ribu. Sudah dibuka ya? Sudah dibuka, ada brosurnya. Sudah dibuka, ada brosurnya. Nanti kalau yang mau daftar boleh hubungi Sylvester nanti. Ada kontak personnya di brosur. Di brosur, oke, ada kontak personnya di brosur. Jadi segera ya, buruan ya guys, kita tunggu untuk join event Smiley Cup. Ada futsal, ada volley dan ada basket. Putra putri untuk pelajar SMA, SMK dan MA. Oke, buruan daftar, kita tunggu ya. Nah, Sylvester sendiri
masuk panitia tidak? Iya masuk sih. Sebagai apa? Sebagai ketua panitia. Oh, ketua panitianya ini langsung ya depan saya nih. Sudah berapa persen nih persiapannya? Untuk Smart Cup-nya sendiri sudah 60-70%. 60-70% persiapannya ya. Iya. Oke, apakah panitianya cuma dari peserta didik atau ada dari guru juga? Tentunya ada naungan dari guru yang memimpin, terus ada kami. Kebetulan saya sebagai ketua panitia untuk bagian peserta didik, cuman ada ketua panitia untuk keseluruhan itu dari guru. Dari guru juga. Jadi kolaborasi ya. Iya. Ada kolaborasi antara peserta didik dan guru, luar biasa sekali ya. Demi menyukseskan event Smanli Cup ini. Nah, selain Smanli Cup, kemudian apalagi tadi class meeting, nanti apalagi ya yang ada event apalagi di sekolah? Jadi kami akan mengadakan ada ujian dari sekolah tentunya. Selain ujian tertulis, jadi sekolah kami juga ada 3 mata pelajaran yang diujiankan tidak secara teori tapi praktek. Apa saja itu boleh di-spill? Seni budaya, olahraga penjas, dengan prakarya. Itu sudah selesai ujian praktek? Untuk penjas sudah, nanti pada saat mungkin antara Smart Cup atau apa akan diadakan ujian seni budaya juga. Kebetulan saya juga jadi ketua panitia di situ. Luar biasa aktif sekali ya. Ya, jadi kami mengadakan ujian praktek, yaitu kita membuat pentas seni, tapi sekalian juga untuk inovasi biar lebih murid-murid lebih semangat, lebih tertantang untuk mendapatkan nilai, untuk menunjukkan bakat mereka. Jadi kami juga mengadakan lomba-lomba sih Pak. Saya sepertinya mau jadi siswa lagi. Saya kebayang dulu waktu saya masih sekolah belum ada event-event seperti ini, jadi tidak seperti sekarang ini di SMA 5, luar biasa. Boleh tidak tukaran saya jadi peserta didik? Oke. Sekarang kita mau bahas tentang apa yang membuat Sylvester tertarik untuk masuk di SMA Negeri 5 Kupang. Kan sekarang kita lagi menunggu nih untuk pendaftaran peserta didik baru. Nanti tanggal 20 Juni ya, 20 sampai 22 Juni itu kita sudah buka pendaftarannya. Nah, apa yang membuat Sylvester tertarik untuk masuk di SMA Negeri 5 Kupang dulu ya? Iya, dulu. Waktu mau masuk SMA 5 Kupang itu apa yang membuat Sylvester tertarik untuk masuk di SMA 5 Kupang? Yang pertama pilihannya kan pasti sekolah negeri ya kan. Iya, sekolah negeri. Karena COVID juga. Terus kebetulan SMA Negeri 5 Kupang juga mendapatkan akreditasi A. Saat itu ya, akreditasi itu, A. Juga salah satu sekolah terfavorit untuk negeri sih di Kupang. Di Kota Kupang. Iya. Oke, itu yang membuat Sylvester tertarik ya. Oke. Nah, dan kemarin tahun 2023 kita baru keluar loh hasil akreditasi A kita itu A unggul. Jadi kalau sebelumnya 91, sekarang jadi 94. Sudah naik ya Pak? Sudah naik, betul. Jadi kuotanya nanti untuk masuk ke perguruan tinggi itu 40%. Kemarin Ibu Kepala Sekolah sudah menjelaskan ya, kalau kalian boleh dicek di podcast kami sebelumnya, boleh dicek di YouTube sekolah kami. Nah, sekarang saya mau tanya nih, ini semacam fun games. Iya. Coba Sylvester kasih 3 kata ketika Sylvester dengar SMA Negeri 5 Kupang gitu ya. Ini sekalian nih supaya peserta didik yang masih SMP bisa tahu gitu ketika mau masuk SMA Negeri 5 Kupang, apa sih 3 kata yang muncul di pikiran Sylvester gitu. What's come on your mind ketika bilang SMA Negeri 5 Kupang? Coba sebut 3 kata yang mewakili. 3 ya Pak. 3. Yang pertama menurut saya inovatif. Ya, yang kedua ya kreatif. Dan yang ketiga berprestasi. Oke, wah teman-teman dulu nih. Ada 3. Kreatif, inovatif, kreatif, dan berprestasi. Oke, kita bahas yang pertama. Kenapa inovatif? Ini salah satunya, ini kita ada program podcast. Kita bisa jadi lebih dekat dengan guru tentunya, melatih kita untuk public speaking secara umum, terus ngobrol dengan orang awam, orang luar. Bisa juga tempat podcast ini bisa jadi media untuk kita meneliti atau membahas isu-isu yang bisa jadi media pembelajaran.
kita juga ya. Oke, jadi inovatif ya. Iya. Dan memang benar waktu dari SD, SMP, SMA dulu ada kayak gini podcast belum ya? Belum sih. Ya, ini pertama ya. Dan sepertinya memang belum banyak sekolah yang Iya. punya ini. Jadi ini salah satu contoh podcast kita hari ini itu contoh kalau SMA Negeri 5 Kupang itu inovatif. Iya. Catat ya guys, inovatif. Iya. Yang kedua kreatif. Iya. Kenapa kreatif? Jadi kebetulan angkatan kami juga kelas 11 ini kami menerapkan kurikulum baru, kurikulum Merdeka Belajar. Iya. Tentu Pak lebih tahu kan tentang Iya ini. pastinya. Jadi kita ada project, kegiatan project. Iya, project, Iya, benar. Jadi kita melakukan praktek-praktek ya. Profil pelajar Pancasila. Iya, profil pelajar Pancasila. Apa saja yang di SMA Negeri 5 Kupang? Kayaknya Sylvester angkatan pertama ya, Iya, kurikulum angkatan pertama, ini. iya. Apa saja yang Sylvester sudah lakukan selama project? Ya, yang pertama itu kita membuat pupuk, Pupuk, ya, ya. terus setelah membuat pupuk tentunya kita memanfaatkan pupuk tersebut, kita membuat pot dulu. Pot bunga ya, jadi ada pupuk Iya, dulu, terus terus pot. lalu kita menaruh pupuk tersebut bersama bunga. Terus bunganya diapakan? Ini ditaruh di sekolah, kita sekolah. macam-macam biar lebih indah, lebih udaranya lebih bagus. Lebih cantik Iya. pastinya ya. Dan apakah ada yang dijual potnya sama pupuknya mungkin? Mungkin kurang tahu sih, tapi kayaknya tidak ada sih. Tidak ada yang dijual ya, atau Iya. ada yang dipakai? Sepertinya ada ya yang dijual ya kalau saya tidak salah ya. Kemarin sepertinya ada. Oke. Dan terakhir sekarang sementara project juga kan? Iya. Ya, Kemarin projectnya apa saja kemarin? Kemarin sih kita peserta didik disuruh untuk melakukan penelitian tentang kearifan lokal yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kearifan lokal ada yang ada Nusa Tenggara Timur. Itu ngapain aja coba? Misalnya beberapa teman kelas yang lain juga mereka mengunjungi tempat tenun, Tempat ya, tenun, pembuatan tahu dan pembuatan sebagainya. tahu, Dan kebetulan kelas saya juga kami memutuskan untuk pergi ke museum ya. ke museum. Itu bersama koordinator Koordinator project ya, Bapak Ibu guru. Iya. Dan seluruh peserta didik itu dalam kelompok. Ya dalam kelompok, cuma nanti penelitiannya secara pribadi. Ya. Oke, jadi waktu nulis penelitiannya individu. Ya individu. Oke, di museum kalau Sylvester sendiri penelitiannya apa? Kebetulan judul karya tulis saya yaitu Kajian Kearifan Lokal Budaya Laut Masyarakat Lamalera di Kabupaten Lembata di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, mungkin bisa di-spill apa saja kearifan lokalnya. Tentu yang yang saya tuju ya pribadi, saya tertarik dengan tradisi yang ada, salah satunya itu penangkapan paus, Pak. Penangkapan paus seperti, di Lamalera. ya, mereka sebelum menangkap paus mereka melakukan acara adat dulu seperti misa, terus mereka juga melakukan pemburuan itu tanpa menggunakan senjata-senjata yang membahayakan untuk alamnya sendiri. Tanpa bom ya, terus tanpa senjata. Mereka ada target, jadi tidak semua paus diburu. Jadi Tidak ada semua paus diburu. Iya. Apalagi Terus hasil pausnya ini tangkapan tersebut dibagi-bagikan kepada warga seluruh masyarakat ya. Masyarakat Lamalera. Dan ditonjolkan kepada yang terutama mereka bagi kepada orang-orang yang kurang mampu sih Pak. Itu Orang-orang yang kurang mampu. lumayan keren sih. Terus Iya, benar. gotong royongnya, Iya. terus untuk di sana juga mereka masih menggunakan sistem barter. Jadi hasil buruan itu mereka pakai ke pasar beli bahan-bahan makanan atau segala macamnya, mereka membayarnya menggunakan hasil buruan. Nah, ini salah satu contoh project yang dilakukan di SMA Negeri 5 Kupang. Jadi kita belajar bukan cuma di dalam sekolah, tapi kita keluar dan kita belajar nilai-nilai kearifan lokal ya di luar. Jadi kita lebih bangga gitu ya jadi anak NTT, jadi masyarakat NTT kita benar-benar bangga. Tadi inovatif sudah, kreatif sudah. Sekarang yang terakhir itu tadi apa? Berprestasi. Nah, berprestasi apa saja sih prestasi-prestasi sekolah kita atau mungkin peserta didik atau mungkin guru-gurunya? Ya, untuk mungkin kepala sekolahnya. Pak juga kan Pak. Oke. Kuliah S2 di Australia itu keren sekali. Oke. Terus mungkin untuk murid-murid ada prestasi seperti di olahraga, basket, ada yang menang untuk putri misalnya. Basket kita putri juara berapa ya kemarin? Untuk DBL sih juara 2 ya, tahun ini. Tahun ini, dan kebetulan kan tahun lalu saya sudah masuk. Setelah ini juga mereka juga. Iya, kita juara 2 putri untuk DBL tingkat provinsi. Itu juara 2
2 tahun berturut-turut. Iya. Dan apalagi Terus untuk mungkin futsal ada juga futsal putri kita juara 1 juara ya. 1 untuk Smiley Cup juga juara Smiley 1. Cup. Iya. Terus untuk yang akademik misalnya untuk OSN tahun ini lumayan banyak dari kami yang masuk dari seperti pelajaran apa-apa, matematika, geografi, fisika, kebumian, TIK juga kalau saya tidak salah ya kemarin. Saya juga tidak tahu sih, tidak tahu secara pasti. TIK. Ya. Jadi ada lagi mungkin prestasi yang lain? Salah satunya kan saya bersama Pak kan itu hari kita Oh iya benar. Kami ikut lomba apa lomba kemarin? Karya tulis Sedaratan Timur ya. Dengan tema matematika kami. Iya. Basis budaya ya kemarin. Kita juara favorit. Kita juara favorit dan kebetulan masuk 10 besar karya tulis yang ada di Daratan Timur. Itu salah satu contoh loh guys berprestasi di SMA Negeri 5 Kupang. Oh ya ada satu lagi, ada satu siswa kita yang paskibraka sampai tingkat nasional. Itu saya namanya Karegi kalau tidak salah. Karegi ya. Dan selain itu SMA Negeri 5 Kupang ini juga banyak atlet. Ya atlet-atlet yang seperti di SEA Games, di PON tahun lalu juga. Iya, di SEA Games itu kita sampai ada dapat medali emas loh. Itu dari SMA Negeri 5 Kupang ya. Ya, jadi sudah tadi 3 kata yang mewakili SMA Negeri 5 Kupang: inovatif, kreatif dan berprestasi. Jadi untuk semua peserta didiknya yang masih SMP, jangan bingung mau masuk di mana. Tentukan pilihannya masuk di SMA Negeri 5 Kupang. Kita tunggu ya. Nanti jadi juniornya Sylvester, nanti jadi anak murid saya dan Bapak Ibu guru lain yang ada di Smiley Kupang. Kita tunggu ya, buruan segera daftar. Jangan lupa pendaftarannya dari tanggal 20 Juni sampai 22. Jangan sampai, biasanya kemarin Bunda Vero bilang itu baru 15 menit langsung penuh, langsung tutup ya, karena saking banyaknya yang mau masuk animo peserta didik itu yang mau masuk SMA Negeri 5 Kupang sangat tinggi. Oke, itu saja dari saya. Mungkin ada yang Sylvester mau sampaikan dengan adanya podcast ini untuk seluruh peserta didik, untuk ibu kepala sekolah mungkin yang sudah menginisiasi adanya podcast ini, dan untuk mungkin bapak ibu guru harapan kedepannya untuk SMA Negeri 5 Kupang. Mungkin ada yang Sylvester mau sampaikan, bisa disampaikan. Mungkin yang pertama untuk podcast ini kan saya tadi bilang keren sekali kan. Kita bisa berkomunikasi dengan guru, bisa membahas isu-isu juga di sini. Isu benar. Salah satu inovasi juga sih. Terus untuk Bunda mungkin untuk seluruh guru-guru tetap jadi guru yang kami kenal. Semoga tetap bisa mengajarkan kami jadi lebih baik lagi. Aduh, saya kok jadi terharu ya di sini, mana tisu. Oke. Dari saya terima kasih banyak untuk waktunya yang harusnya pulang tapi kita tahan ya untuk podcast hari ini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga sukses terus ke depannya, berprestasi dan ya terus jaya ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya sama-sama sih.